Jadi gue bakalan bikin tutorial simple tapi tentunya mudah untuk dipahami teman-teman. Nah, setelah itu kita akan bahas beberapa fitur keren yang ada di Aracer RC Mini X ini teman-teman. Oke, kita langsung aja kita buka aplikasinya, kita nyalain kontaknya, kemudian kita konekin dulu teman-teman. Mending kita nyalain aja yang seru tadi teman-teman, spark, backfire, kemudian kita nyalain idle, enable RPM nya 5000, frekuensi level 4, speed maksimal 10 km per jam, kemudian maksimal TPS nya 85,1%, sound levelnya 5. Bunyinya seperti ini teman-teman. Meledak-meledak anjay. Nah gitu. Kemudian untuk itu kita matiin aja dulu lah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Apin Vlog bareng Mas Pin ya. Dan hari ini gue mau liburan ke kota sebelah. Ngos-ngosan gue cuk, panas anjay. Tapi sebelum itu teman-teman, kita mau bantu teman kita dulu ya, brother kita yang namanya Mas Aldi, @MasAldi _channel. Aduh, gue saking ngos-ngosannya nggak fokus. Jadi brother kita Mas @Aldi _channel itu lagi kesulitan ya guys untuk memahami gimana proses untuk setting ECU Aracer RC Mini X di MX King ini teman-teman. Jadi gue bakalan bikin tutorial simple tapi tentunya mudah untuk dipahami teman-teman. Nah, setelah itu kita akan bahas beberapa fitur keren yang ada di Aracer RC Mini X ini teman-teman. Oke, kita langsung aja kita buka aplikasinya, kita nyalain kontaknya, kemudian kita konekin dulu teman-teman. Gue sambil screen recording dulu lah. Oke, screen recording udah nyala. Pertama kita konekin dulu. Nah, untuk koneknya sendiri itu bisa pakai wifi atau pakai hotspot teman-teman ya. Kalau wifi kalian udah support buat wifi plus hotspot, bisa pakai wifi. Tapi kalau belum, kalian pakai yang hotspot teman-teman. Oke, kita coba konekin dulu. Nah, warna hijau. Nah, ini udah connect ya berarti teman-teman, warna hijau. Terus kita masuk seperti biasa ke quick burn. Nah teman-teman, buat teman-teman yang belum download mapping dari default Aracer untuk MX King ini, bisa teman-teman download dulu dengan cara sesuaikan dulu dari manufakturnya, kemudian modelnya, kemudian map stylenya. Nah teman-teman, kalian sesuaikan dulu. Setelah itu baru kalian download dengan cara klik ini kan yang di bawah itu, di atasnya Start ECU Flash itu kan udah centang hijau ya. Nah itu sebelumnya ikonnya adalah awan teman-teman. Icon awan kalian klik, nanti bakal ke download. Setelah ke download kalian Start ECU Flash. Nah udah centang-centang ini, Start ECU Flash aja. Yes, tunggu sampai prosesnya selesai teman-teman. A few moments later. Nah, udah 100% teman-teman. Sekarang, biarkan dia connect sendiri dulu. Setelah itu kita masuk ke kalibrasi, kemudian menu visual teman-teman. Kita lakukan TPS line. Nah, klik start learning, putar gas sampai mentok kurang lebih 3 kali. Make sure ininya kebaca semua ya. Sekali lagi lah. Sekali lagi. Learning 2, tahan dulu sampai habis. Start, learning complete. Lepas. Setelah itu teman-teman, kita periksa di menu fuel base 100, oke. Fuel adjust 100 semua, oke. Nah
Langkah pertama, kita lakukan setting pada fuel base, teman-teman. Kita nyalakan motornya. Oke, udah nyala ya. Pastiin temperatur engine itu ada di atas 60 derajat, teman-teman. Nah, ini gua tadi barusan habis jalan dari rumah sampai sini ya, kurang lebih 3 kilo. Ini udah suhunya 70 derajat Celcius. Nah, sekarang waktunya kita setting fuel base. Kalau pengen fuel base-nya ini agak basah atau agak kering, cara ngejasnya seperti ini, teman-teman. Jadi angka ideal untuk AFR-nya, teman-teman bisa lihat ini AFR-nya masih 16,2,1 ya. Nah, angka ideal teman-teman itu ada di 14,7 banding 1. Nah, kalau mau AFR-nya reach, kita bisa turunin angkanya jadi maksimum 12,6. Kalau kita pengen lean atau kering, kita bisa naikin sampai di 15, berapa ya, lupa gua, 4 kayaknya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman yang masih pakai AFR NBO2 atau masih bawaan mesin, teman-teman bisa lakuin seperti ini, ganti AFR WBO2 nya dengan narrowband. Caranya klik lama. Nah, nanti akan muncul pilihan, pilih yang NBO2 volt, teman-teman. Nah, setelah terganti, angkanya kan beda. Nah, karena ini yang dibaca adalah millivolt, jadi cara teman-teman buat ngejas pakai 2 literatur ini. Literatur pertama bilang kalau misalkan AFR ideal atau lambda ideal buat yang narrowband itu ada di 0,5 millivolt atau sama dengan 500 millivolt. Tapi kalau yang literatur satunya ada di 1 volt atau lambda 1, atau nyebutnya 1000 millivolt ya. Oke. Angka 800 millivolt itu sama dengan 890 millivolt itu sama dengan kurang lebih AFR-nya ada di 13,7 sampai 14,8an ya, teman-teman. 14,2 ya, teman-teman. Nah, ini masih, coba kita gas. Nah, itu ada di 900-an ya tadi. Coba. Nah, kisaran segitu. Nah, di sini gue pengen pakai AFR aja yang mudah ya. Nah, ini kan 14, berapa tuh, 15. Nah, ini pengen gue bikin di AFR 13, teman-teman. Jadi gue naikin. Gue udah hafal sih angkanya, jadi sekitaran segini nih. Nah, ini udah dapat di 13,9, 14,1. Nah, ini udah segini ya. Oke, untuk fuel base udah kelar ya. Buat teman-teman yang tadi bingung kalau misalkan AFR-nya beda karena pakai narrowband, klik lama sekali lagi, terus pilih yang NB volt. Nah, ini ada di sekitaran 820, 870, 850. Nah, ini sama dengan kurang lebih 13,8 sampai 14,2 AFR ya, wideband. Nah, ini kan bacanya millivolt ya, teman-teman. Oke, selesai di fuel base, kita masuk ke fuel adjust, teman-teman. Nah, di sini kan 100 semua, teman-teman. Untuk setting manual, teman-teman bisa gas. Nah, terus yang bunder-bunder itu kan ada bunder-bunder jalan tuh, teman-teman sesuaiin aja nih. Misal ini di sini, ini bisa teman-teman kurangin atau teman-teman tambahin. Nah, kalau kurang basah atau kurang rich, kita tambahin ya. Tuh, kita tambahin AF-nya, dia bakalan makin kecil, teman-teman, angkanya. Tuh. Nah, kalau kita kurangin, dia akan semakin naik. Nah, tujuan kita nyetel fuel base tadi ya untuk di sini. Ini semua angka 100 ini sama dengan fuel base, teman-teman. Angka-angka 100 ini nilainya sama dengan 103,91 yang udah kita setel di awal tadi, teman-teman. Oke, kita lakuin bertahap sampai di RPM tertentu, sampai di TPS 100% ya. Nah, itu kan bunder-bunderannya jalan tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, di mana bunderannya ini, misal di sini. Nah,
Nah, misal di sini teman-teman lakuin adjusting di sini. Nah, gitu ya. Tapi teman-teman, ada cara yang lebih simpel. Cara yang lebih simpel yaitu dengan masuk ke menu engine, kemudian aktifin AFR WBO2. Nah, setelah diaktifin, AFR-nya akan otomatis sesuai dengan target AFR kita. Targetnya lihat di mana? Targetnya kita lihat di menu fuel. Kemudian paling bawah ini sebelah kiri ada target AFR. Nah, ini kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kalau misalkan kurang kering atau kurang basah ya disesuaikan. Ingat angka idealnya tadi ya teman-teman, ada di angka 14,7 banding 1. Ini gue mau naikin jadi 13 biar nggak terlalu ekstrim. Oke. Kegedean 12,1 aja. Mana dia? Main. Nah. Oke teman-teman, balik lagi ke yang tadi, menu engine, AFR WBO2 buat teman-teman yang udah pakai sensor AFR tambahan atau yang wideband ya, yang udah pakai modul. Kalau yang belum, bisa langsung klik NBO2. Nah, ini karena belum gua unlock, jadi nggak bisa kita pakai ya. Tapi kita bisa lihat dengan cara kita putus dulu koneksinya, teman-teman. Oke teman-teman, sorry. Aduh, kamera gua tiba-tiba ngehang. Ini semoga nggak ngehang lagi nih. Sampai mana tadi? Sampai yang masih pakai narrowband atau NBO2 atau AFR bawaan mesin ya, sensor oksigen bawaan mesin atau lambda bawaan mesin ya teman-teman. Bisa teman-teman aktifin fitur NBO2 CL-nya. Nah, tinggal kalian buka, onin, terus kalian teman-teman pilih. Panik gua, cuk. Teman-teman pilih aja. Ini ada rich, ada medium, dan ada lean. Kalau medium itu ada di tengah-tengah, ya mungkin kisaran 14,7 banding 1 atau AFR ideal. Nah, rich ini yang kaya dan lean ini yang miskin, teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman cara mudahnya, teman-teman. Nah, sekarang semoga Mas @aldi_channel mudah ya untuk memahami yang kali ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke beberapa fitur keren yang ada di Razer RC Mini X ini. Ini karena gua kemarin dapat pertanyaan, "Bang, bisa nggak timing kuda," kata dia, atau apa ya. Itulah pokoknya. Yang intinya itu adalah rumble idle, teman-teman. Oke, kita coba masuk ke menu Spark, tapi kita konekin dulu lah. Nah, udah connect. Nah, di sini teman-teman untuk fitur timing kuda itu ada di menu Spark, kemudian backfire. Nah, di sini ada open throttle, ada close throttle, dan ada idle loop. Nah, untuk timing kuda sendiri itu ada di open throttle. Nah, untuk idle loop itu untuk yang kalau misalkan berhenti di lampu merah bunyinya kayak duk 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 kayak tepuk pramuka gitu ya. Tapi untuk punya gue ini nggak bisa ya teman-teman, sayang sekali teman-teman. Bisanya cuman yang seperti ini teman-teman. Kita turunin dulu ke 2, kita aktifin, kemudian kita nyalain. Tuh, mati karena kompresinya kurang tinggi, teman-teman. Dan ini juga baru di setting ini ya, belum gua setting mapnya. Jadi belum gua mapping kayak tadi kan masih 100% tuh. Kalian lihat tuh.
Jadi masih belum bisa dipakein. Nanti kalau udah bisa dipakein, gua update ke teman-teman, gua pamerin. Hahaha. Nah, ini kita coba jangan yang close throttle, open throttle aja. Nah, gue pengen bikin di 5000 rpm aja lah. 5000, ya segini aja lah sudah maksimal. Oh, gue matiin rupanya. Matiin dulu. Nah, coba kita gas ya. Kita lihat itu RPM-nya. Oh, gokil juga ya. Gue belum pernah sih nyobain yang ini sih. Nah, kira-kira itu ya teman-teman untuk backfire. Dan ini ternyata gue belum bisa. Jadi ntar gue update lagi teman-teman. Terus kemudian banyak sekali fitur di sini. Ada auto tune. Kemudian ada RPM limit. Gue setel di 11.000 aja. Ini terlalu ekstrim soalnya. 11.000 900 lah. Ya segini cukup lah, nggak usah kenceng-kenceng. Oke, ada idle RPM. Bisa kita sesuaikan ya. Pengen RPM-nya itu sedikit lebih halus atau sedikit lebih rapet gitu, atau agak renggang-renggang gitu ya. Idle adjust ini gue belum pernah nyobain. Terus ada high idle, instant, NBO2CL udah ya tadi ya. Di menu fuel ada fuel base, fuel adjust, fuel akselerasi. Nah, fuel akselerasi ini tujuannya untuk ketika kita tiba-tiba narik gas, ini akan mempengaruhi responsibilitas responsifnya gas kita teman-teman. Apakah dia delay atau tidak ya teman-teman. Fuel acceleration gitu. Ini bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Gua nggak setel lah, udah cukup pakai yang ini. Nah, terus ada temperatur compound. Ini nggak paham. Ini crank compound. Target AFR udah tadi. Fuel decat. Nah, ini untuk di menu fuel. Kemudian visual ada speed gain fan, ada launch control. Nah, ini gue belum nyobain nih launch control ini. Dari tadi gue penasaran. Baru aja gue unlock ini. Apakah dia membutuhkan komponen tambahan ya untuk mengaktifkan ini? Tapi ntar gue cobain lah. Di sini lah. Terus ada e-boost. Nah, ini fitur baru e-boost ini teman-teman. Ada fan cooling 85 derajat Celcius. Nah, ini fungsinya untuk mengatur di suhu berapa derajat kipas motor kita akan menyala teman-teman. Speed gain ini untuk, ini gue nggak tahu ini speed gain ini, gue belum pelajarin ya teman-teman. Intinya ada itu. Kemudian ada di aksesoris setting ada quick shifter setting, ada quick shifter wizard, ada QS cut time, quick shifter cut time, AF2 heater delay, air button function. Wah, ada ya air button functionnya. Oh, indikator mode, TCS, gear shift, over temperatur. Oh, pakai ini ya, gear shift, shift indikator RPM, select the connector 1000 RPM. Oh, ini fungsinya buat itu tadi teman-teman. Oh iya. Ini buat ngaktifin itu teman-teman. Mana tadi? Launch control teman-teman. Oh, copy lagi. Kita cobain aja kali ya. Oh, kita matiin dulu ininya. Fitur open throttle-nya kita matiin dulu. Visual spin. Oh, nggak mau dia. Nah, ternyata belum berhasil ya teman-teman. Jadi untuk launch control kayaknya butuh komponen tambahan. Ini gue pelajarin dulu ya teman-teman. Sabar ya teman-teman. Mending kita nyalain aja yang seru tadi teman-teman. Spark
backfire. Kemudian kita nyalain idle, enable RPM nya 5000, frekuensi level 4, speed maksimal 10 km per jam, kemudian maksimal TPS nya 85,1%, sound levelnya 5. Bunyinya seperti ini teman-teman. Meledak-meledak anjay. Nah gitu. Kemudian untuk itu kita matiin aja dulu lah, sangar anjir. Ya dulu. Tuk 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 tuk. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Ini akan lebih maksimal kalau udah di mapping ya, gitu kira-kira. Oke teman-teman, ini karena kamera gua ngeheng-ngeheng, kira-kira segitu dulu ya. Ntar kita lanjut lagi. Kalau kalian masih penasaran, silahkan kalian komentar di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Mas @aldi underscore channel bisa memahami apa yang sudah kita jelaskan tadi ya teman-teman. Gua Mas Pin dari Ebin Vlog pamit undur diri. Gua mau lanjut perjalanan ke kota sebelah, mau liburan. Salam ngabers dari Kalimantan Timur.